Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tera. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang kaktus, tanaman hias yang pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan. Nah, kaktus itu beragam banget macamnya. Jadi kayak ada kaktus belimbing, kaktus koboi yang terkenal itu juga, terus ada kaktus centong. Nah, di video kali ini aku akan sharing tentang kaktus centong. Jadi aku punya kaktus yang akan dipindah tanamkan di pot. Jadi biar dia lebih bagus karena ini mau ditanam mau ditaruh di dalam rumah. Nah, kaktus ini mudah banget dibudidayakan. Jadi habis video ini aku akan sharing sedikit tentang gimana sih kaktus itu dan cara budidayanya, terus juga pemeliharaannya, terus juga ya tentang kaktus. Jadi ikutin terus. Udah jadi. Nah, bagus kan, udah dipindah ke pot, jadi biar dia bisa ditaruh di dalam ruangan, jadi lebih cantik. Dan ini aku mau tambahin juga kayak di atasnya bebatu-batuan gitu. Ini aku udah nyiapin. Nah, jadi kayak gini, bagus kan? Oke, jadi kaktus ini itu tanaman yang mudah banget dibudidayakan. Dan kalau kita flashback ke habitat asli dari si kaktus ini, dia itu tinggal di daerah gurun, dimana di daerah gurun itu lingkungannya cukup ekstrim, bahkan ya sangat ekstrim mungkin ya, di suhunya yang sangat tinggi, terus juga ketersediaan airnya yang kurang, tapi si kaktus ini bisa tetap bertahan dan tumbuh. Keren kamu. Nah, si kaktus ini kan banyak banget bentuknya, nih lihat ya. Dan ini kenapa si kaktus itu dia bisa bertahan di kondisi yang cukup ekstrim, karena batang kaktus ini dia itu tebal, gunanya buat menyimpan air, cadangan air. Jadinya dia itu untuk mengurangi adanya kehilangan air. Kulit dari batangnya itu tebal dan dia tuh kayak ada zat lilinnya. Ditambah lagi dulu tuh kan aku miranya ini tuh adalah daun kaktus, padahal ini adalah batang. Nah, daun kaktus itu berbentuk duri, itu juga sebagai salah satu cara dia adaptasi untuk lingkungan yang ekstrim. Dan kalau yang ini itu namanya anakannya, tunasnya. Jadi nanti di ujung-ujungnya akan muncul tunas yang bisa digunakan sebagai bahan perbanyakan kayak aku ini. Jadi ini lewat tunasnya. Nah, jadi begitulah si kaktus. Dan kaktus ini ada yang kaktus tegak, itu yang kayak gini. Terus kayak kaktus koboi. Nah, itu yang kaktus tegak yang biasanya kita lihat ada di pagar, kayak untuk membatasi kayak yang pagar-pagar, terus dia berdiri tegak. Nah, kalau yang kaktus rambat itu contohnya adalah buah naga. Nah, pasti pada tahu kan buah naga. Nah, buah naga itu sebenarnya sama, dia satu famili sama si kaktus. Selain buah naga itu, yang satu famili sama kaktus juga ada Wijaya kusuma. Nih, nah sebentar ya. Jadi ini itu kaktus pasti sering banget disamakan dengan yang namanya tanaman sukulen. Jadi kayak kalau ada kaktus itu biasanya disamain sama sukulen, padahal sukulen dan kaktus itu berbeda. Jadi sukulen itu adalah istilah untuk tumbuhan yang dapat menyimpan air dan jumlah banyak di bagian batang utamanya. Nah, memang sih kalau semua kaktus itu adalah sukulen, tapi nggak semua sukulen itu adalah kaktus. Oke, masuk ke perbanyakan si kaktus centong ini. Ada 3 cara. Yang pertama itu dari biji, tapi kalau dari biji itu susah, ya hitungannya susah lah ya, karena tingkat keberhasilannya rendah dan bisa nyampe 1 tahunan lebih. Aku pernah sih nyoba nanam kaktus dari biji, tapi berkecambah aja enggak. Jadi kayaknya emang harus trial and error gitu kali ya. Yang kedua itu dari stek batang. Ini yang paling umum, yang paling sering digunain. Kayak gini contohnya. Nah, ini kan, ini itu nanti awalnya adalah di atasnya ini anakannya. Nah, ada 2 cara, yaitu dengan cara langsung dipotek di bagian sininya. Nih, langsung dipotek aja.
tapi juga tetap harus hati-hati agar nggak terlalu melukai tanaman. Tapi ada juga yang pakai pisau, itu diiris di bagian sininya. Nah, dua-duanya bisa itu buat dijadikan bibit. Dan katanya itu ada yang harus ditunggu dulu sampai berapa hari, ada juga yang langsung ditanam. Tapi ini sebenarnya dua-duanya bisa sih, cuman memang kalau misalnya langsung ditanam itu takutnya nanti cenderung bisa lebih cepat busuk daripada dia bagian lukanya dikeringkan dulu, bahkan kalau bisa kayak sampai tumbuh akarnya dulu aja. Karena bibit yang dari stek batang ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan, jadi kayak 3 bulan, 4 bulan itu masih bisa buat disimpan. Terus kalau aku sih lebih suka langsung dipotek ya, jadi biar yang bagian sininya, jadi biar kayak lebih rapi aja, terus nanti dia muncul-muncul yang lain. Untuk yang ketiga itu dengan cara grafting atau penyambungan, tapi kalau misalnya penyambungan ini udah dengan keahlian khusus sih kalau menurutku, karena menggabungkan dua kaktus yang berbeda menjadi satu, dan emang sih nanti akan menghasilkan kaktus yang lebih unik dan menarik karena beda dari indukannya. Kalau yang ini kan sama. Nah, terus pemeliharaannya ini mudah banget karena dia aja bisa hidup dengan tingkat ketersediaan air yang sangat rendah. Jadinya disiram paling ya seminggu sekali itu juga nggak apa-apa. Dan siramnya pun juga nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah sampai tergenang. Terus juga medianya itu jangan pakai media yang terlalu tanah, jadi yang dia drainasenya bagus, jadi bisa kayak pasir malang, kokpit, atau ini aku pakai arang sekam. Nah itu bisa, karena yang namanya tanaman hias itu biasanya lebih cepat cenderung busuk juga kalau yang drainasenya kurang bagus. Terus untuk dia juga perlu dijemur. Jadi kayak seminggu sekali, walaupun dia ini bisa di indoor, bisa di outdoor, tapi kalau misalnya ditanamnya di dalam rumah, tetap harus dijemur juga. Jadi biar dia tetap kena sinar matahari. Dan kalau misalnya nih tanaman kayak gini, itu perlu banget yang namanya repotting. Jadi kayak pindah tanam ke media tanam yang lain. Jadi di media tanam yang lebih steril lagi. Itu juga untuk mengantisipasi misalnya nanti di bagian bawahnya itu bakal ada yang kayaknya busuk batang atau busuk akar. Nah jadi sering-sering dipindah tanam, dan emang kalau misalnya pingin kaktusnya itu gede, pakailah pot yang gede. Tapi kalau misalnya emang pinginnya cuma kecil, ya udah pot kecil juga nggak apa-apa, karena kalau misalnya dia semakin besar potnya, media tanamnya semakin banyak, itu nanti dia pertumbuhannya juga akan semakin besar, semakin optimal lah kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Jadi bapaknya ini tuh mudah banget dibudidayain dan bagus, dan kalau semakin banyak anakannya kan juga semakin banyak juga nanti kaktus yang bisa diperbanyak. Jadi selamat mencoba untuk melakukan perbanyakan, dan semoga video kali ini bermanfaat. Kaktus ini bisa hidup berpuluh-puluh tahun di dalam rumah, tapi juga bisa hidup cuman 1 minggu di dalam rumah. Jadi kembali lagi di perawatannya, di pemeliharaannya. Jadi harus sayang-sayang ya, jangan dibiarin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.